Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Keto bersama Keto Sehat. Tadi sudah dijelaskan ya Dokter Lisda ya terkait faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau bisa dihilangkan ya dokter ya, dan juga yang tidak dapat dimodifikasi. Baik dokter, silahkan untuk kembali menyelesaikan penjelasannya tentunya. Udah sampai di sini mungkin udah bisa ya di foto aja atau di screenshot gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nih. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan yang tadi ya. Intinya adalah multifaktorial lah penyebab dari sindroma metabolik ini tadi. Jadi dia gabungan dari resistensi insulin gitu ya. Kalau ininya kayaknya nggak perlu lah, nanti masyarakat tambah pusing ya dengan nama-nama hormon ini gitu ya, atau nama-nama enzim ini gitu. Intinya ada di situ resistensi insulin atau kelainan dalam metabolisme insulin yang akan berkaitan pada manifestasi atau gejala dari diabetes mellitus. Lalu berikutnya ada aktivasi hormonal ya, yang mungkin ini akan berkaitan misalnya nanti dengan obesitas sentral dan lain sebagainya. Kemudian ada sebuah inflamasi kronis atau peradangan yang panjang, jangka waktunya sudah berlangsung lama, yang kemudian terjadi pada satu individu atau pada satu orang bersamaan munculnya gejalanya, dan itu yang disebut dengan sindrom metabolik ya. Jadi lagi-lagi penyebabnya itu adalah multifaktorial, nggak bisa kita nyebutkan cuma satu faktor ya. Nah ini dia, kalau kita udah paham nih tadi, ada katanya sih resistensi insulin, katanya sih ada peningkatan tekanan darah. Percuma tahu kalau nggak tahu nilai batasnya. Salahnya, takutnya nanti ngecek, terus ada hasilnya, tapi nggak tahu mengklasifikasikannya itu normalkah atau tinggikah, gitu ya. Jadi batasannya itu harus tahu dulu supaya jadi tolak ukur ya. Ini boleh kalau masyarakat yang menonton atau pemirsa yang menonton di rumah boleh difoto ya supaya tahu. Jadi nilai batas ini ketika dia melewati ini gitu ya, contohnya aja nih ya, obesitas itu kan nanti dia kalau sentral kita harus mendapatkan data objektif pengukuran lingkar perut nih ceritanya. Nah itu ada batasannya, pria sama wanita beda. Kalau pria disebut obesitas sentral lebih dari 90 cm, pakai ukuran biasa aja sih kalau kita biasanya pergi ke tukang jahit gitu ya. Nah itu udah bisa tuh ya. Kemudian wanita itu lebih dari 85. Di atas itu artinya sudah bisa kita bilang itu obesitas sentral ya. Mungkin kalau yang lain-lain ini susah sih ya untuk dihafal, lebih baiknya itu konsul di Vaskes. Jadi kalau misalnya melakukan pengecekan pribadi misalnya di laboratorium tertentu, maka boleh dibawa dan konsul ya di Vaskes terdekat. Ini dia ya. Jadi akhirnya ketika ada masalah di obesitas sentral atau obesitas abdominal, sama ya maksudnya obesitas sentral, kemudian dislipidemia atau masalah di metabolisme lipid tadi, kemudian hipertensi atau peningkatan tekanan darah, dan juga gangguan gula darah puasa di sini atau resistensi insulin, dia bergabung, maka kita bisa menyebut pasien ini mengalami sebuah sindroma metabolik gitu. Jadi ini adalah tolak ukur atau batasannya ya. Ya mungkin yang mau dijelasin sedikit itu adalah yang bagian hipertensi. Jadi masyarakat kan sering bilang nggak apa-apa atasnya doang yang tinggi, bawahnya enggak, atau dibalik, nggak apa-apa atasnya rendah, bawahnya aja yang tinggi gitu. Jadi pada pengukuran tekanan darah itu dia kan masyarakat tahu ya, ada contohnya X per Y misalnya 140 per 80 nih. Nah itu sebenarnya satu kesatuan ya. Jadi kita biasanya menyebutnya atau. Jadi nggak bisa santai-santai aja atasnya doang kok, bawahnya kan enggak, masih aman. Enggak, atas dengan bawah sama. Karena ini berbicara soal fase sistolik sama diastolik aja. Ya, fase di mana jantung itu akan memompa atau menyemprotkan darah, dan fase di mana jantung akan berelaksasi atau kembali menyimpan darah. Gitu. Jadi hati-hati, atas dengan bawah itu sama ya. Jadi sebaiknya ketika sudah melewati kadar batas ini, maka tetap harus aware. Gitu ya, jangan diabaikan karena cuma salah satu. Biasanya kan masyarakat gitu ya, mitosnya di lapangan gitu. Mungkin itu yang di bagian saya ya, Afifa. Baik, terima kasih dokter. Nah ini kalau dilihat memang agak sedikit
harus dihafal ya dok ya, karena ada standar-standar yang memang harus dilakukan. Tapi nih dari dokter Bella sendiri nih, untuk kesehatan biasanya kan orang sudah mulai aware ya dengan cek kesehatan setiap tahun dengan medical check up dan sebagainya. Itu sebenarnya perlu nggak sih dok? Iya, untuk medical check up sendiri ya, ini tuh sebenarnya sangat perlu ya. Kalau misalnya kita ngerasa diri kita sehat, ini ada program pemerintah dari Kemenkes dan ini akan udah dilaksanakan juga di seluruh puskesmas. Namanya cek kesehatan gratis ya. Ini yang di rumah ya, pemirsa yang di rumah TVRI. Dari Kementerian Kesehatan itu sendiri sekarang setiap kita berulang tahun itu kita akan diberikan 1 kali cek medical check up di puskesmas dan itu semua sudah lengkap untuk mengecek yang namanya sindrom metabolik ini gitu ya. Jadi yang tadinya di mana ya ngeceknya, bisa nggak ya ini kita tahu berapa sih gula darah kita, terus kita berapa kolesterolnya. Nah itu semuanya sudah bisa dicek di puskesmas gitu. Dan kalau misal memang hasilnya sehat, berarti tahun depan lagi nih kita bakal cek gitu ya. Tapi kalau misal hasilnya agak kurang gitu, lah kok ini gula darahnya meningkat gitu, nanti bisa langsung juga konsul ke dokter yang ada di puskesmas. Nah nanti dokternya akan bilang, ibu nanti kita cek lagi, ibunya berpuasa terlebih dahulu gitu ya untuk ngecek gulanya. Terus nanti bisa dievaluasi setiap bulannya gitu. Jadi untuk mencegah dari sindrom metabolik ini sebenarnya udah bisa dari fasilitas kesehatan pertama ke puskesmas itu udah bisa langsung periksa ini semua. Wow, jadi hadiah ulang tahun lah ya, tentunya hadiah untuk ulang menjaga tahun dari kesehatan pemerintah. setiap masyarakat tentunya. Luar biasa, ini juga menjadi info terbaru juga nih dok untuk kita bahwa ternyata juga bisa nih untuk pengecekan di puskesmas dengan hari ulang tahun ya. Baik dokter Bella, silakan dokter untuk melanjutkan presentasinya. Selanjutnya sebenarnya sama aja ya. Jadi tadi itu kan dijelasin dari dokter Lisda sendiri ya, ada faktor resiko, terus juga menurut WHO, NSIP sama ASEAN Indian ya. Nah yang kita pakai itu adalah sebenarnya yang Asia karena kita juga masuknya di ras yang Asia ya. Nah yang dinilai itu yang pertama adalah gula darah puasa. Jadi kalau misalnya pemirsa mau datang untuk cek gula darah itu di sebelum periksa besoknya itu kalau bisa berpuasa dulu ya. Puasa nggak makan, tapi kalau minum air putih masih boleh. Itu dari jam 10 malam atau jam 9 malam sampai besok pagi-pagi jam 8 atau jam 9 periksa. Itu namanya udah masuk ke gula darah puasa. Nanti kalau misalnya udah puasa berapa nilainya? Kalau kita di Indonesia itu sendiri lebih dari 110 ya, itu udah bisa dikatakan tinggi nih gula darah puasanya. Selanjutnya kita akan periksa juga yang namanya obesitas. Tadi Indonesia kalau misalnya lingkar perut yang dinilai kalau laki-laki itu lebih dari 90. Jadi bisa cek sendiri dan ngeceknya itu harus tegap ya, badan tegap, terus nanti pakai meteran yang biasa aja, terus nanti dari ini namanya pusar ya, itu nanti dikelilingin, nanti ketemu di tengah seperti itu. Kalau udah lebih dari 90 pada bapak-bapak ya, kebanyakan itu yang lebih buncit biasa bapak-bapak, berarti udah ada 1 nih gitu ya kan. Ini pertanyaan nih dok, karena terkadang kalau kita sebelum makan dan sesudah makan tuh kan lingkar perutnya kan berbeda nih dok, itu ukurnya setelah atau sebelum nih? Lebih baik itu setelah makan ya. Jadi pas udah setelah makan, jadi udah pas nih di lingkaran itu, atau memang sepas waktu sebelum tidur gitu. Jadi sebelum tidur atau yang paling bagus juga baru bangun pagi ya. Biasanya seperti itu. Kita cek kalau misalnya mau cek di rumah. Baik. Selanjutnya yang akan kita ukur adalah BMI nanti ya, IMT ya kalau di Indonesia nanti ada cara mengukurnya. Terus ini tadi cek trigliserida dan juga HDL ya, itu adalah si lipidnya sendiri, dan ini semuanya bisa diperiksa di puskesmas gitu. Nah terus nanti yang kita harus pantau juga tekanan darah ya. Tekanan darah itu juga termasuk dalam pemeriksaan dari sindrom metabolik. Nah kalau misalnya udah ada obesitas nih, karena kita ini adalah orang Asia, jadi kriteria yang dipakai itu adalah yang IDF atau NSIP ya. Itu nanti kalau udah ada obesitas plus lebih dari 2 faktor resiko yang ada, gula darahnya tinggi kah atau obesitas kah ya, obesitas atau BMI-nya sudah masuk ke lebih dari 23, itu udah bisa dikatakan namanya sindrom metabolik seperti itu.
Nah, terus apa sih hubungannya antara obesitas dan juga sindrom metabolik ya? Jadi komponen-komponen dari sindrom metabolik itu yang tadi kita bahas, ada obesitas, terus juga ada resistensi dari insulin, terus juga ada dislipidemia dan juga adanya hipertensi. Nah, pada pasien-pasien yang obesitas itu kan kadar lemaknya itu juga dia lebih banyak. Jadi asam lemak bebas yang akan keluar itu juga akan lebih banyak, yang akan mempersulit kerja dari insulin gitu. Jadi nanti insulinnya lama-kelamaan dia akan rusak, terus nanti dia akan menurun ya. Itulah yang bisa menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Resistensi insulin nanti akan gejala-gejala yang muncul tadi yang seperti Dokter Lisda katakan, bisa ke gejala diabetes gitu ya, ada triasnya juga dari diabetesnya. Jadi walaupun awalnya hanya obesitas, ternyata itu malah bisa sebagai pemicu nih nanti ke sakit yang diabetes atau resistensi insulin itu sendiri. Baik dokter. Nah kalau ngomongin masalah tadi lingkar perut 90 nih, tadi juga disebutkan oleh Dokter Lisda bahwa ketika kita ngukur itu artinya kan hanya bagian perut nih yang besar nih dok. Nah bagaimana dengan orang yang benar-benar obesitas nih, yang memang punya semuanya tuh hampir sama besarnya? Apakah ukurannya juga sama ataukah tidak nih dok? Tapi nanti kita akan jelaskan tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.